Halo Sobat Inspirasi Kehidupan. Kita pasti punya yang namanya temen yang lebih suka stay low-key, kan? Orang yang nggak banyak omong, jarang kelihatan. Bisa jadi temen, keluarga, atau mungkin malah lo sendiri. Meskipun masyarakat seringkali mikir kalau yang keras dan hiperaktif itu yang paling oke buat punya temen banyak atau sukses. Tapi, lo tahu nggak? Orang yang pendiam itu sebenarnya punya banyak hal menarik loh. Yuk, kita bahas bareng fakta-fakta psikologis keren tentang orang-orang yang cenderung low profile ini. Siapa tahu bisa buat lu lebih ngerti mereka atau malah ngebantu lu kenal diri sendiri lebih baik. Nomor 1, mereka nggak selalu pemalu. Gampang banget ngejudge kalau orang yang pendiam pasti pemalu. Padahal nggak selalu gitu bro. Mereka emang nggak suka jadi pusat perhatian, tapi bukan berarti mereka pemalu. Mereka bisa ramah, bisa ngobrol enak, dan suka dengerin orang lain. Cuman ya, mereka milih lebih banyak dengerin daripada banyak ngomong. Beda loh bro. Nomor 2, mereka loyal banget. Orang yang pendiam itu nggak suka yang palsu-palsu demi teman banyak. Mereka lebih pilih teman yang benar-benar bermutu meskipun prosesnya butuh waktu. Karena kepercayaan mereka susah banget buat didapetin, jadi teman yang beneran deket sama mereka itu sesuatu banget. Dan ketika lo udah masuk ke dalam inner circle mereka, itu artinya besar banget buat mereka. Setia banget deh. Nomor 3, mereka nggak selalu marah atau sedih. Orang yang pendiam seringkali di-misunderstood, dianggap marah terus atau sedih terus. Padahal nggak selalu gitu loh, karena mereka lebih introvert, kadang mereka cuma butuh waktu buat recharge energi sendiri setelah banyak interaksi sosial. Jadi bukan marah atau sedih, tapi lebih kebutuh waktu sendiri buat ngerefleksi hidup dan belajar dari pengalaman tanpa harus jelasin atau bela-bela diri terus. Nomor 4, mereka penasaran, mandiri, dan punya motivasi diri. Orang yang pendiam itu suka penasaran, suka nyoba hal-hal baru. Mereka lebih mandiri dan punya motivasi diri yang tinggi. Jadi, mereka punya kemungkinan lebih gede buat mencapai tujuan mereka. Mereka nggak perlu diingetin terus atau dikasih tahu kapan harus ngapa-ngapain, lebih suka kerja sendiri karena suka kontrol takdir sendiri. Plus, mereka kreatif dan punya imajinasi tinggi karena sering mikirin hal-hal yang orang lain mungkin nggak kepikiran. Nomor 5, mereka seringkali punya rasa sensitif dan empati yang tinggi. Lo mungkin kaget kalau orang yang pendiam itu lebih punya sensitivitas dan empati dibanding yang keras suaranya. Karena mereka cenderung punya respon emosional yang kuat terhadap sesuatu. Mereka bisa nangis, nonton film sedih, atau lebih gampang terganggu. Tapi ini bukan berarti mereka suka marah atau gampang tersinggung sama omongan orang. Mereka cuma lebih aware sama perasaan mereka sendiri dan bisa ngerasain perasaan orang lain juga. Keren kan? Nomor 6, mereka nggak selalu bosan, walaupun kelihatannya gitu. Orang yang pendiam jarang banget bosen. Mereka bisa aja lagi mikirin sesuatu yang menarik buat mereka. Atau mungkin mereka lagi nikmatin keheningan dan fokus sama yang lagi terjadi di sekitar mereka. Karena mereka pendengar yang aktif, mereka juga bisa ngikutin percakapan atau acara tanpa langsung nyelonong ngomongin pendapat mereka. Plus, mereka bisa dapat energi dan fokus dari kegiatannya sendiri. Jadi, nggak perlu tergantung sama stimulasi eksternal terus buat ngerasa puas. Nomor 7, mereka cukup paham diri sendiri. Orang yang pendiam tuh nyaman banget sama diri mereka sendiri. Sampai-sampai mereka nggak punya masalah buat ekspresi diri yang otentik. Mereka jujur sama diri mereka dan orang lain. Nggak perlu mikir berulang kali karena mereka udah jelas banget tentang perasaan mereka terhadap sesuatu. Mereka juga nggak ragu buat bilang ke orang lain kalau ada yang perlu diubah atau kalau sesuatu udah nggak berfungsi lagi buat mereka. Dan mereka punya keberanian buat ngelakuin perubahan itu. Keren kan? Nomor 8, mereka lebih stabil emosinya. Secara umum, orang yang pendiam emosionalnya lebih stabil. Jadi, mereka lebih mungkin punya pandangan positif tentang hidup dan lebih jago ngadepin stres. Karena mereka pandai banget kontrol emosi mereka. Mereka nggak terlalu reaktif dibanding orang pada umumnya.
Karena mereka bisa bersuara kapan perlu dan bisa dengerin orang tanpa interupsi atau menghakimi, mereka bisa terima informasi tanpa terlalu dipengaruhi atau langsung ambil kesimpulan dari omongan orang lain. Makanya mereka lebih mampu menghadapi situasi sulit dan bisa ngeresolusi konflik dengan lebih mudah. Nomor 9, mereka lebih sabar. Orang yang pendiam biasanya lebih sabar dibanding yang suara keras dan ngomong terus-terusan. Mereka bisa nunggu sampai situasi berkembang sebelum mereka ngambil opini atau tindakan. Kesabaran mereka ini karena mereka fokus sama keadaan di saat ini dan bisa handle satu hal aja dalam satu waktu. Mereka nggak buru-buru menghadapi pengalaman baru, jadi mereka lebih aware sama apa yang terjadi di sekitar mereka saat itu daripada terbawa pemikiran mereka tentang masa lalu atau masa depan. Jadi, mereka lebih sabar deh, nggak suka ngejudge atau ngambil keputusan tiba-tiba berdasarkan respons emosional. Nomor 10, mereka peka banget dan ingatannya tajam. Orang yang pendiam punya bakat nih buat ngenotis detail dan ingat hal-hal kecil. Karena mereka penuh perhatian sama sekitar mereka, mereka bisa ngamatin dengan tajam dan dengerin dengan seksama. Mereka seringkali ingat apa yang orang lain bilang dan lakuin dan bisa nyerap informasi dengan cepat. Jadi, mereka bukan cuma pemecah masalah yang baik, tapi juga punya kemampuan mengingat yang oke banget. Gitu deh bro, ada banyak sisi menarik dari orang yang pendiam. Kita semua bisa dapat banyak hal kalau kita lebih ngertiin mereka daripada langsung ngejudge. Jadi, kalau kamu lagi bareng sama yang kelihatan sederhana dan pendiam, ingetin deh bahwa mungkin ada lebih banyak sisi unik di kepribadian mereka daripada yang kita lihat. Kalau lu suka sama video ini, tekan jempol ke atas dan share ke teman-teman lu biar kita bisa terus bikin video kayak gini. Buat video lainnya yang sekeren ini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya.